Bapak Ibu Saudara, ada 2 orang pergi ke tempat gym, ya. Mereka melakukan latihan yang sama, mereka berjanjian mau nge-gym sama-sama, angkat beban yang sama, mendengarkan musik yang sama. Kan di tempat gym ada musik tuh, ya kan? Tetapi kenapa hasilnya berbeda? Lihat, hasilnya berbeda. Yang satu masih begini, Bapak Ibu Saudara. Mengapa berbeda? Karena yang satu, Bapak Ibu Saudara, pergi ke tempat gym itu untuk mengubah dirinya. Aku gak makan banyak karbo karena aku nge-gym. Aku gak makan banyak gula karena aku nge-gym. Aku gak banyak makan gorengan karena aku nge-gym. Tapi yang satu, dia pergi ke tempat gym untuk membenarkan dirinya. Loh, kamu kok makan nasi goreng jam segini? Kan aku tadi sudah nge-gym. Loh, kamu kok makan gorengan? Aku kan sudah nge-gym. Ada yang begitu di antara saudara? Ada orang pergi ke tempat gym untuk membenarkan dirinya. Demikian juga orang pergi ke gereja beribadah, Bapak Ibu Saudara. Ada 2 orang beribadah bersama-sama di tempat yang sama. Mereka mendengarkan khotbah yang sama, mereka mendengarkan musik yang sama, tetapi hasilnya kok berbeda? Ya? Apakah salah tempatnya? Apakah salah khotbahnya? Apakah salah musiknya? Bapak Ibu Saudara, yang satu, orang yang rohani memakai hal-hal yang rohani itu untuk mengubah dirinya. Tetapi orang yang jasmani, orang yang duniawi itu memakai hal-hal rohani hanya untuk memberkati dirinya. Saudara, orang yang pertama atau orang yang kedua? Saya diberi tema hari ini, A Life That Makes a Difference. Hidup yang berdampak, singkatnya begitu. Nah, hidup yang berdampak itu Bapak Ibu Saudara bukan ide kita manusia. Hidup yang berdampak itu idenya Tuhan sendiri. Saat Tuhan taruh manusia di muka bumi, Tuhan punya tujuan menciptakan surga di muka bumi. Tuhan mau ada pengaruh budaya surga di muka bumi. Itu tujuan Tuhan menaruh kita di bumi ini. Jadi, Bapak Ibu Saudara, kalau satu negara ingin membawa budayanya ke satu tempat, ini contohnya bangsa Kekaisaran Romawi zaman dulu, Bapak Ibu Saudara ya. Kalau Kekaisaran Romawi itu menaklukkan satu negara atau satu daerah, dia akan membawa tatanan peradaban budaya Romawi ke daerah itu. Caranya bagaimana? Caranya dia, Kekaisaran Romawi itu akan membentuk satu koloni. Dia akan membawa orang-orang dari Roma untuk mendiami wilayah itu. Jadi koloni itu merupakan daerah jajahan atau daerah penempatan orang-orang. Jadi Kekaisaran Romawi akan mengirim orang-orang yang setia, tentara veteran, ya, atau orang-orang penduduk kelas bawah itu akan dikirim ke daerah yang sudah ditaklukkan, bukan 1-2 orang, ya. Kalau 1-2 orang tidak terasa dampaknya, tetapi dia bisa kirim ratusan orang, bisa 300 orang. Kemudian pemerintah Roma akan memberikan tanah kepada mereka. Bahkan ada penduduk di daerah yang dijajah, mereka ikut mendiami daerah itu, ya. Ada yang mau ikut ke penjajah. Dan lama kelamaan Bapak Ibu Saudara, 300 orang yang mendiami daerah itu, mereka melakukan kebiasaan-kebiasaan, mereka berbicara dengan bahasa asal mereka, dan lama kelamaan orang-orang ini akan mengubah daerah itu tanpa memaksa, tanpa mempengaruhi. Contohnya sebetulnya di Indonesia sudah pernah dilakukan, yaitu transmigrasi, Bapak Ibu Saudara. Waktu saya sekolah, kalau nggak salah SMP, itu banyak sekali orang-orang dari Jawa dikirim ke daerah-daerah Kristen, ya.
daerah Papua misalnya. Memang selain lahannya masih banyak, tetapi memang ada tujuan terselubung dari pemerintah. Mereka mengirim orang-orang bukan cuma 1-2. Kalau kita belajar IPS zaman itu masih ingat, ada yang namanya transmigrasi bedol desa. Jadi satu desa itu dikirim ke daerah yang baru, dan di sana orang-orang Jawa itu membaur dengan orang-orang setempat, dan lama-lama orang-orang Papua itu melihat orang sholat, ya, orang-orang Papua melihat gaya hidup mereka, lama-lama bisa tertarik juga, karena biasanya di daerah kantong-kantong Kristen, negara agama mayoritas itu biasanya hanya KTP, mereka tidak mengerti. Dan sama seperti saya, waktu 13 tahun yang lalu saya ada di Palembang, Bapak Ibu Saudara. Saya itu seringkali kalau ngobrol, saya itu sering lupa. Saya ngomongnya kamu, kadang-kadang se gitu ya. Kalau orang Jawa ngerti, se atau gitu ya. Saya memang tidak biasa menggunakan bahasa Jawa karena suami saya orang Bandung, ya. Tetapi masa kecil saya sekolah SD, SMP, SMA itu di negeri. Jadi saya tuh terbiasa mendengar bahasa Jawa yang sampai segitunya gitu ya. Dan saya tuh kalau di Palembang kadang-kadang apalagi ketemu orang Jawa seperti Bu Siti gitu ya, langsung, keluar DE gitu ya. Dan kadang-kadang waktu saya memimpin anak-anak image beberapa tahun gitu ya, kadang-kadang saya mengajak mereka itu kalau orang Palembang payo gitu ya. Kalau saya lupa, ayo rek, saya bilang gitu. Nah tapi lama-kelamaan saya bercampur dengan orang Palembang. Saya sendiri bergaul dengan banyak orang Palembang, dan gak ada yang memaksa saya berganti bahasa, itu gak ada. Ya, orang Palembang ya berjalan seperti biasa, mereka kalau ngobrol ya seperti itu gitu ya. Tapi lama-kelamaan ya, karena saya dengar kecik, besak, cucung, tino, lanang, apalagi lamakan, apalagi ya, katek, kayak gitu Bapak Ibu Saudara ya. Tahu nggak? Kalau sekarang saya ngomong, saya tuh ngomongnya bukan kamu lagi, kau. Ngomong sama Andres, kau Indres, kau pakai kau. Kadang terus sering juga saya keliru ngomongnya Dio gitu ya. Tanpa disadari itu terjadi. Bapak Ibu Saudara, demikian juga rencana Tuhan untuk membuat koloni di bumi, memenuhi bumi itu dengan budaya surga. Makanya dia suruh anak-anaknya yang sudah percaya Yesus tidak dicabut nyawanya di surga saja, tidak. Jadi anak-anak Tuhan ditempatkan di muka bumi ini. Gereja, kumpulan orang-orang yang sudah dipindahkan dari gelap menuju kepada terangnya yang ajaib. Itu satu kelompok yang mempraktekkan budaya surga di muka bumi. Tuhan mau kita mempengaruhi, Tuhan mau kita itu berdampak, bukan memaksa, bukan menyerang, bukan menyinggung perasaan. Filipi 3 ayat 20, Bapak Ibu Saudara, kalau kita baca di The Passion Translation, itu dibilang begini. But we are a colony of heaven on earth, as we cling tightly to our life giver, the Lord Jesus Christ. Tetapi kita adalah warga kerajaan surga karena kita berpegang kepada pemberi hidup, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Setiap kita yang sudah menerima Yesus Kristus Tuhan, kita ini warga kerajaan Allah, ditempatkan di muka bumi ini. Bapak Ibu Saudara, kita untuk berdampak, mempengaruhi, tidak memaksa, tidak menyerang. Contohnya ada kata. Yang satu kata ini dimasukkan ke kuali yang diisi dengan air yang mendidih. Jadi air itu mendidih, kemudian kata itu dimasukkan. Apa yang terjadi? Kata itu otomatis langsung lompat. Kita tangkap lagi kata itu, kita masukkan lagi ke air mendidih, kata itu lompat lagi. Coba bandingkan Bapak Ibu Saudara dengan air dingin, kita masukkan kata. Kata itu akan dengan senang, dia berenang-berenang, tapi itu kemudian kita panaskan. Mulai menghangat, kata itu masih senang sekali ya, masih menikmati. Tanpa disadari, lama-lama air itu mendidih juga. Dan akhirnya kata ini jadi suike rebus.
Jadi waktu kita berdampak, mempengaruhi, itu seperti naruh kakak di air dingin dulu. Dipengaruhi pelan-pelan sampai orang itu terlena, tanpa terasa dia ikut kita. Apa kata firman Tuhan supaya kita berdampak? Matius 5 ayat 13 sampai 14. Kamu adalah garam dunia, kamu adalah terang dunia. Jadi Bapak Ibu Saudara, seperti Tuhan itu kasih. Bukan Tuhan punya kasih. Tuhan itu kasih. Itu menunjukkan hakikat Tuhan, identitas Tuhan. Demikian juga kita, waktu kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi, kita ini garam dunia, kita ini terang dunia. Itu melekat, identitas itu melekat kepada kita semua. Kita tidak bisa melarikan diri. Aku mau menjadikan Yesus sebagai Tuhanku, aku mau, tapi aku gak mau ya jadi garam dan terang. Gak bisa. Itu sudah jadi satu paket menjadi identitas kita yang baru. Tujuan Tuhan untuk membawa budaya surga ke muka bumi ini melalui kita, anak-anaknya. Apakah kita sanggup? Saudara sanggup? Saudara mampu? Tuhan, Bapak Ibu Saudara, ciri-cirinya Tuhan, kalau Tuhan menyuruh melakukan sesuatu, Dia tidak mungkin tanpa memperlengkapi kita. Tuhan kalau menyuruh kita sesuatu, tidak mungkin Dia tidak berikan janji-janjinya. Tidak mungkin Dia tidak memberikan bantuannya. Jadi seharusnya semua kita bisa untuk berdampak membawa budaya surga ke muka bumi ini. Filipi 2 ayat 13 berkata begini. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Jadi Tuhan yang mengerjakan di dalam kita. Yohanes 15 ayat 5. Ini ayat kita tahun ini. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Minggu lalu Pak Andrew menjelaskan bahwa setiap kita itu terang dunia, tapi terang itu bisa redup, Bapak Ibu Saudara. Terang itu bisa redup karena apa? Terang itu redup karena kita menggantikan hubungan intim dengan Tuhan itu dengan aktivitas rohani. Kita menggantikan hubungan intim dengan Tuhan dengan aktivitas rohani. Itu membuat terang kita menjadi redup. Kemudian kita dipimpin oleh kedagingan, oleh kepahitan, oleh sakit hati. Saudara, minggu lalu yang datang mendengarkan firman Tuhan, sudah dicek atau belum? Sama-sama dicek di kesan. Apakah kita masih redup atau tidak? Jangan sampai kita di sini mendengar firman Tuhan, tetapi kita tidak praktekkan, malah pulang dari gereja karena kita hanya berteori, pulang dari ruangan ini, saudara malah sakit hati, saudara malah dipimpin oleh emosi, dan saudara tetap tidak bisa keluar terangnya. Jadi perlu sekali ketua kesan itu untuk membuat seperti checklist begitu ya, karena kita semua sama-sama membutuhkan teman untuk saling mendorong, untuk saling menyemangati. Gak ada yang sempurna Bapak Ibu Saudara, tidak ada yang ideal. Makanya sama-sama di kesan itu kita buat checklist. Ayo minggu ini kamu gak doa berapa kali, gak baca Alkitab berapa kali. Oke, kalau kamu ternyata gak pernah sama sekali satu minggu ini, ayo, apa perlu aku telepon kamu untuk mengingatkan supaya kamu baca Alkitab? Perlu itu Bapak Ibu Saudara, di kesan dilakukan untuk saling mengingatkan, supaya tahun ini kita tidak berteori tetapi benar-benar kita bisa melekat kepada Tuhan, menempel kepada pokok anggur. Mengapa kita harus berdampak? Yang pertama, kenapa kita harus berdampak? Karena kita ini garam dan terang dunia. Otomatis di tengah kegelapan terang itu akan berdampak. Di tengah kehambaran garam itu juga pasti berdampak. Ada orang bilang begini, nggak perlulah kita ada di gereja karena garam sama garam nanti asin.
terang sama terang nanti tidak kelihatan. Nggak ada kayak gitu saudara. Tuhan tidak mengkotak-kotakkan kamu jangan di gereja, di luar saja, nggak ada. Kenapa? Karena di gereja pun tidak semua orang terangnya keluar kan. Di gereja kita juga bisa memberi dampak, memberi inspirasi buat teman-teman yang lain. Jadi di dalam gereja, di luar gereja sama saja kita harus berdampak, harus menjadi terang, harus menjadi garam. Dan Bapak Ibu Saudara tahu kita ini punya privilege dari Tuhan sebagai reflektor sifat Tuhan. Kita punya privilege dari Tuhan sebagai reflektor dari hidupnya Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara, privilege itu adalah hak istimewa yang kita terima bukan karena kita bisa, mampu, pantas. Kita diberi hak istimewa oleh Tuhan untuk menjadi reflektornya Tuhan di muka bumi. Jadi orang itu lihat kita anak Tuhan itu harus seperti melihat Tuhan. Itu goal kita. Jangan kita lihat, orang lihat kita, dia lihat hantu. Bolehlah awal-awalnya kita bertobat, namanya proses. Tapi jangan puluhan tahun kita lahir baru terus orang lihat kita, lihat setan. Bapak Ibu Saudara, kita harus menjadi reflektornya Tuhan untuk mempengaruhi banyak orang, untuk mengubah hidup banyak orang. Yang kedua, mengapa kita harus berdampak? Karena kita hidup untuk menggenapi rencana Tuhan. Saudara harus ingat terus, kita diselamatkan, masih hidup, tidak ada agenda kita yang kita jalankan, tetapi tujuan Allah itu yang harus kita jalankan dalam hidup kita masing-masing. Kita diselamatkan untuk memenuhi rencana Tuhan di muka bumi ini. Yang ketiga, mengapa kita harus berdampak? Karena kita meneladani hidupnya Yesus. Ya, kita mau menjadi serupa dengan Kristus. Kristus, Yesus di muka bumi ini dampaknya sampai sekarang. Kemudian kenapa kita harus berdampak? Karena kita harus berbuah, Bapak Ibu Saudara. Harus berbuah. Kalau kita baca di Yohanes itu ya, kalau enggak berbuah, itu akan dipotong dulu. Yang tidak baik akan diangkat, dibersihkan supaya berbuah. Kalau masih tidak berbuah, menjadi tidak berguna, akan dibuat kayu bakar, hanya dibakar, Bapak Ibu Saudara. Jadi kita harus berbuah. Amanat Agung Matius 28 ayat 19 sampai 20, pergilah jadikan semua bangsa muridku. Kita harus menghasilkan murid dan baptiskanlah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Kita harus berbuah. Tahun ini Bapak Ibu Saudara, ayo kita berlomba-lomba berbuah. Ayat kamulah garam dan terang dunia ini Bapak Ibu Saudara, ini ditujukan bukan kepada beberapa orang tertentu, tetapi kepada semua orang yang menerima pribadi Yesus. Siapa di sini yang berani mengaku sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi? Atau banyak yang ragu-ragu karena jadi garam dan terang. Tanggung jawabnya besar ya ternyata ya. Bapak Ibu Saudara, di luar Yesus kita tidak bisa lakukan apa-apa. Kalau ranting tidak menempel kepada pokok anggur, kita tidak bisa lakukan apa-apa. Kita tidak mungkin berbuah. Karena itu seperti khotbah di bulan Januari, kita itu harus bercermin dengan firman Tuhan. Saya ingatkan lagi, setiap kita, bukan kita menunjuk orang itu, enggak, kita sendiri. Kita harus bercermin, oh Yesus sudah tinggal di dalam aku, puji Tuhan. Langkah selanjutnya, apakah kita tinggal di dalam Dia? Apakah kita menempel dengan pokok anggur? Kita harus cek hidup kita masing-masing. Kalau kita menempel, Bapak Ibu Saudara, otomatis buah itu akan mengalir. Tidak perlu usaha yang begitu keras, karena yang mengerjakan semuanya, seperti tadi di Filipi, semua yang mengerjakan itu adalah Tuhan di dalam hidup kita. Bicara tentang dampak, hidup yang berdampak, yang berpengaruh, itu Bapak Ibu Saudara tidak lepas dari bagaimana cara kita menjalani hidup ini. Bagaimana kita menjalani hidup ini? Apakah kita menjalani hidup ini menjalani hidup yang bermakna atau hidup yang sekedar hidup?
Seperti pertanyaan begini saudara, saudara hidup untuk makan atau makan untuk hidup? Itu beda loh saudara. Kalau saudara hidup untuk makan, saudara itu akan fokusnya makan terus. Pokoknya cari makan, dapat duit cari makan. Gak peduli yang lain, pokoknya makan enak gitu ya. Tapi kalau makan untuk hidup, saudara akan pilih-pilih makanan toh. Saudara akan tahu bahwa makanan ini untuk menopang supaya bisa hidup. Tidak semua makanan bisa untuk hidup, ya gak dimakan begitu. Jadi bagaimana kita menjalani hidup itu akan menentukan apakah kita berdampak atau tidak. Bapak Ibu Saudara, untuk kita berdampak tidak perlu kita melakukan hal-hal yang spektakuler. Memang ada banyak orang datang kepada Yesus karena melihat mujizat yang besar. Betul. Tetapi tidak semua orang punya karunia mujizat. Dan ayat untuk kita menjadi garam dan terang itu untuk semua orang. Jadi tidak harus kita membuat hal-hal yang heboh, yang spektakuler, bukan. Tetapi perintah untuk berdampak ini bisa kita lakukan dengan berbagai macam cara. Tuhan bisa memakai masing-masing kita itu dengan caranya yang berbeda-beda. Bapak Ibu Saudara, kalau kita lihat ya, bagaimana supaya kita menjalani hidup yang bermakna, itu ada peran Tuhan di dalamnya. Kita baca Mazmur 32 ayat 8 sampai 10. Aku hendak mengajar dan menunjukkan kepadamu jalan yang harus kau tempuh. Aku hendak memberi nasihat, mataku tertuju kepadamu. Di dalam terjemahan lain dikatakan Tuhan itu mengajar, memberi instruksi, menasehati. Janganlah seperti kuda atau bagal. Bagal itu kalau di dalam bahasa Inggris disebut mule. Mule itu persilangan antara kuda betina dengan keledai jantan dan terkenal sangat keras kepala. Janganlah seperti bagal yang tidak berakal, yang kegarangannya harus dikendalikan dengan tali les dan kekang. Kalau tidak, ia tidak akan mendekati engkau. Bahkan banyak kesakitan diderita orang fasik, tetapi orang percaya kepada Tuhan dikelilinginya dengan kasih setia. Dari ayat di atas Bapak Ibu Saudara, Tuhan itu memberikan arahan bagaimana caranya kita harus hidup. Tuhan itu memberikan bimbingan, instruksi bagaimana kita harus hidup. Dan mata Tuhan itu tertuju kepada kita satu persatu. Tuhan itu tidak begini saudara, melemparkan saja tugas dari surga terus dia tinggal, terserah, lakukan sendiri. Tuhan tidak seperti itu. Tuhan juga tidak seperti ini. Dia melemparkan berkatnya dari surga, terserah saudara ambil, siapa yang beruntung dia dapat. Tuhan tidak begitu. Tuhan bekerja satu persatu, pribadi lepas pribadi. Dan saudara tahu Tuhan juga memberi peringatan sama kita. Tuhan mau menjadi penasehat kita, dia mau memberi arahan. Tuhan bilang jangan keras kepala, jangan bebal. Dan saudara tahu apa hasilnya? Janjinya apa? Kalau kita mengikuti arahan Tuhan, instruksi Tuhan, kita akan dikelilingi oleh kasih setia. Bagaimana kita bisa menjalani hidup yang berdampak? Kalau Tuhan sudah membimbing kita, Tuhan sudah menjadi penasehat kita yang pertama, kita harus berbuat baik. Ini tidak bisa lepas Bapak Ibu Saudara. Kalau orang mau berdampak, dia harus berbuat baik. Matius 5 ayat 16. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Banyak sekali perbuatan baik yang kita bisa lakukan tanpa mengeluarkan uang. Jadi perbuatan baik itu tidak melulu harus keluar uang. Contohnya Bapak Ibu Saudara, kalau orang lain habis melayani alat musik ditinggal begitu saja, saudara bisa berbuat baik. Meskipun itu mungkin saja bukan tugas saudara. Saudara membereskan, bahkan saudara ngelap, membersihkan. Kalau orang habis pakai laptop ditinggal begitu saja, tidak dimatikan, itu mungkin bukan tugas kita. Tapi kita bisa lap, kita bisa beresin, kita bisa tutup dengan baik. Mungkin saudara bisa lihat kalau kita seringkali ada acara-acara yang makan-makan, sampah menumpuk sampai meluber. Mungkin saudara punya kedudukan tinggi di sosial masyarakat, saudara mungkin pemilik usaha,
saudara tidak pernah lakukan itu di rumah, mungkin saja. Tetapi kalau saudara mau berbuat baik, saudara bisa membereskan sampah yang berserakan. Saudara tahu berbuat baik itu dalam hal yang kecil-kecil, tidak selalu hal yang besar. Ada jiwa baru datang ke gereja, tidak punya teman mungkin. Saudara tidak langsung kabur pulang saja dari gereja, tapi saudara mendekati, saudara tawarkan snack, saudara kenalan. Itu saudara sudah berbuat baik. Jadi ada hal-hal yang perbuatan baik yang harus kita lakukan. Ini saya pernah cerita apa enggak ya? Saya pernah dengar podcast. Ada anak, namanya saja Andreas Yohanes. Namanya double nama rasul. Dia Kristen, tapi saya tidak tahu sejenis apa Kristennya keluarga ini. Satu kali waktu dia masih SD, dia itu dikirim ke rumah tantenya yang Muslim. Ya. Nah, herannya anak ini bisa terkagum-kagum dengan cara mereka berdoa. Wudhu, kemudian sholat. Lama-lama anak ini menjadi orang Islam yang sangat militan. Di sekolah, waktu istirahat dia sholat. Dia melebihi orang lain. Belum jamnya sholat, dia sudah sholat duluan. Berarti antusias, Bapak Ibu Saudara. Satu ketika mamanya datang ke kota itu, terus mamanya ngajak dia ke gereja. Kemarin saya cari-cari lagi ini podcastnya siapa gitu ya. Saya mau dengerin lagi itu sebetulnya. Mamanya tuh ngajak dia ke gereja aja. Dia tuh sebetulnya jengkel sekali, gak suka. Namanya loh Andreas Yohanes, Bapak Ibu. Dia nggak suka, tapi dia terpaksa lah ikut mamanya, kan mamanya di luar kota gitu. Jadi anak kecil ini ikut dengan mamanya di gereja. Kemudian asyirnya itu menyambut, asyirnya ramah, kemudian asyirnya nawari, ini loh ada acara retret, bla bla bla, kamu ikut ya. Tahu nggak Bapak Ibu Saudara apa yang terjadi di rumah? Kata-kata asyirnya itu membekas. Hal yang sepele, kata-kata asyirnya nawarin retret, dia bingung, dia pikir, dia pertimbangkan. Terus dia lihat-lihat, ada goncangan, ikut enggak ya, ikut enggak ya. Karena keramahan si asyir. Padahal asyirnya orang dewasa, ini anak kecil. Singkat cerita, akhirnya dia ikut retret dan dia terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Itu luar biasa. Karena perbuatan hanya ramah, sedikit, sebentar, itu bisa mengubah orang. Kemudian, yang kedua, bagaimana caranya kita menjalani hidup supaya berdampak. Jangan kompromi dengan dunia ini, Bapak Ibu Saudara. Roma 12 ayat 2. Janganlah kamu serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Bapak Ibu Saudara, kita harus punya value yang kita pegang. Dan value kita anak-anak Tuhan harus sesuai dengan firman Tuhan, di atas dunia. Value kekristenan itu tidak sama dengan value dunia, dan di atas standar dunia. Jadi Bapak Saudara, misalnya saudara itu sendirian di tengah-tengah mayoritas, dan saudara harus tetap berani berpegang pada value itu meskipun saudara sendiri. Misalnya Bapak Ibu Saudara, saya bicara tentang value kejujuran. Saudara mau jujur, tetapi mayoritas bilang, jangan, kalau kamu jujur nanti gini. Kalau saudara pegang value kekristenan, saudara harus berani standing alone. Saudara harus berani kehilangan teman. Itu konsekuensinya Bapak Saudara. Karena apa? Bapak Saudara kehilangan teman karena saudara pegang value kejujuran. Tapi saudara yang tidak terlihat itu sedang terjadi. Saudara mendapatkan dukungan dari surga. Awalnya orang itu tidak suka, karena orang itu biasanya suka yang sama, Bapak Ibu Saudara. Suka yang sama status sosialnya kumpul. Nanti sama-sama penggemar anime kumpul. Orang tuh memang biasanya suka yang sama. Tapi saudara, kalau saudara berbeda, berani pegang value kejujuran, yang saudara tidak tahu, teman-teman saudara di belakang saudara itu sebenarnya di dalam hati kecilnya mereka respect sama saudara.
Jadi mereka itu sebenarnya di dalam hatinya mereka percaya kepada saudara, meskipun tidak diakui. Kalau saudara kemarin malam ikut ibadah harian, siapa di sini yang kemarin ikut ibadah harian yang malam? Saudara yang tidak tahu apa itu ibadah harian, itu aplikasi punya MDC dimulai tahun 2018. Saudara bisa tanya sama saudara Toto. Toto sama saya sampai sekarang masih ada di grup ibadah harian. Saudara bisa tanya apa itu ibadah harian. Yang kemarin malam renungannya bilang begini saudara. Orang yang memprioritaskan kejujuran, ia rela menanggung rugi daripada mengorbankan kebenaran. Kalau orang memprioritaskan keuntungan, ia rela mengorbankan kebenaran asal untung. Saudara yang mana? Mau cari untung, tidak mau ditinggal teman? Atau saudara mau rugi, tapi pegang kebenaran? Itu nilai kejujuran. Yang kedua, saudara harus tahu nilai diri kita ini berharga di mata Tuhan. Ada banyak orang itu FOMO, Bapak Ibu Saudara. Fear of missing out. Orang itu gak mau ketinggalan, gak mau dicap kamu kok gak update, gak tahu apa-apa, diketawain. Ada banyak orang ikut-ikutan, ikut tren. Akhirnya keuangannya kacau balau. Demi ikut tren, gak bisa kasih persembahan, tidak bisa menabur, tidak bisa mengembalikan persepuluhan, bahkan tidak bisa menabung, tidak bisa mempersiapkan masa depan anak-anak karena FOMO. Dan banyak anak muda FOMO, ikut tren baju ini, celana ini, sepatu ini, tas ini, HP yang terbaru tidak mau ketinggalan. Hanya untuk validasi kan, hanya untuk menerima pengakuan dari lingkungannya. Kalau kita mau berdampak, kita harus sadari bahwa kita ini berharga di mata Tuhan. Tidak perlu cari validasi di dunia ini. Saudara tidak perlu ikut-ikutan tren hanya untuk diterima, karena saudara berharga di mata Tuhan. Kemudian nilai kita yang tidak boleh kompromi dengan dunia ini, contohnya kesetiaan. Dunia ini sudah tidak menghargai kesetiaan. Kalau kita baca 2 Timotius 3 ayat 2-4, orang di akhir zaman ini Bapak Ibu Saudara suka berkhianat. Nanti bisa dibaca ya 2 Timotius 3 ayat 2-4 itu. Tidak setia terhadap pasangan, tidak setia kepada Tuhan, tidak setia kepada panggilan, tidak setia dengan teman, hanya mencintai diri sendiri dan menuruti hawa nafsu. Itu kondisi manusia akhir zaman. Waktu saya ke Palembang, Bapak Ibu Saudara, saya itu heran. Jujur saya heran. Banyak sekali orang di Palembang ini selingkuh. Bahkan orang di gereja. Itu yang tidak saya temui di Malang. Jadi itu jadi beban doa syafaat saudara. Ada banyak orang berselingkuh di Palembang. Meskipun gak punya duit, berani selingkuh Bapak Ibu Saudara. Dan Bapak Ibu Saudara tahu kalau kita orang gereja selingkuh, paling payah itu dia masih bawa-bawa Tuhan. Selingkuh, diketahui temannya, masih bawa-bawa nama Tuhan. Sampai temannya bilang, kalau lu selingkuh aja, gak usah bawa-bawa nama Tuhan. Bagaimana kita bisa berdampak kalau kita tidak setia? Kesetiaan itu diuji justru saat kita mengalami situasi-situasi yang tidak sesuai harapan, tidak cocok. Betul? Saat ada godaan, baru disitulah kita tahu kita ini setia atau tidak. Kalau semuanya baik-baik saja, terus kita ngomong aku setia, saudara, orang dunia juga bisa seperti itu. Kemudian nilai apa lagi yang kita harus pegang? Kita harus be extra. Matius 5 ayat 41. Dan siapapun yang memaksa engkau berjalan sejauh 1 mil, berjalanlah bersama dia sejauh 2 mil. Di ayat yang lain dikatakan kalau ada yang mengingini bajumu, berikan juga jubahmu. Artinya gini saudara, jangan sampai nanti saya minta baju saudara kasih jubah saudara, bukan. Tapi artinya kita itu harus melakukan lebih dari yang diminta. Ada kan orang misalnya, tolong dong sapu ruangan ini. Dia sapu aja selesai. Tapi kalau orang be extra, dia menyapunya benar-benar bersih. Kemudian dia lihat kok ada noda-noda ya, ada bercak-bercak. Oke, aku ambil pel, dia akan pel. Itu be extra. Gak asal yang cuman yang dilihat mata aja, yang kinclong, yang dalam
itu tidak be extra. Nah, contohnya be extra tuh kalau kita sering melakukan sesuatu yang melebihi yang diminta, itu lama-lama kita punya spirit of excellence, Bapak Ibu Saudara. Kita melakukan yang terbaik yang kita bisa lakukan, bukan yang terbaik menurut orang lain, menurut kemampuan orang lain, tetapi yang terbaik yang kita bisa lakukan. Nilai apa lagi yang kita harus pegang? Militan. Saudara, militan ini maksudnya kita tidak melakukan kekerasan, karena ajaran Yesus memang bukan kekerasan fisik tetapi kasih. Militan ini maksudnya itu semangat, keyakinan yang tidak tergoyahkan, bahkan rela rugi dan mati untuk Kristus. Kita baca kisah yang sangat luar biasa dari Daniel 3 ayat 17. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tanganmu ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. Ada banyak orang mengaku percaya Yesus, tapi begitu ada masalah, Tuhan nomor kesekian, udah males. Itu tidak militan. Saudara gak punya kendaraan, saudara malu WA teman untuk minta, bisa gak ya kita nebeng, kan kita searah. Malu, tapi juga tidak mau keluar untuk uang Grab. Berapa sih? Atau kita perlu sokongan untuk dia bisa ibadah. Bapak Ibu Saudara, masalah-masalah ini sepele banget. Itu membuat kita sudah tidak mau ke gereja. Hujan, bukan hujan batu, bukan hujan es, hujan air, Bapak Ibu Saudara. Hujan air, punya mobil, nggak mau datang. Tetapi yang naik Gojek malah datang, yang naik motor malah datang. Ada dulu yang naik motor sampai HP-nya jatuh ya, melawan hujan, kehilangan HP-nya. Saudara, militan ini semakin tidak ada di gereja. Kita lihat lagi, satu lagi, Yosua 24 ayat 15. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, lihat hurufnya ya, huruf besar. Pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah, hurufnya kecil, yang nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi aku, Joshua, dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Joshua berani, kalau kamu semua mau beribadah kepada Allah orang Amori, Allah-Allah yang lain, tetapi aku dan seisi rumahku akan tetap beribadah kepada Allah yang hidup, Allah Israel. Militan. Dan banyak sekali murid Tuhan Yesus, kecuali Yohanes, itu semua matinya mati martir. Matinya mati yang disiksa, dibunuh, dan segala macam. Kita ini belum apa-apa, hanya melawan hujan, mau naik Gojek, bangun pagi, pergi ke SAN, masak jadi orang Kristen, bertahun-tahun nggak pernah bisa puasa. Jadi orang Kristen bertahun-tahun nggak pernah bisa bangun pagi, masih bergumul di situ-situ aja. Saudara, taruhannya rasul-rasul itu tuh nyawa. Kita taruhannya apa sih? Hanya bangun pagi, datang ibadah tidak terlambat. Jadi kita harus militan. Kemudian nilai yang penting lagi yang harus kita pegang, itu integritas. Bapak Ibu Saudara, sedikit sekali di zaman ini orang punya integritas. Banyak sekali anak-anak Tuhan, kita tidak perlu ngomong orang dunia, karena pastilah kita ngomong orang-orang yang menyebut dirinya anak Tuhan. Banyak sekali yang tidak punya integritas, hanya talk the talk. Tahu apa artinya? Hanya pandai berteori, pandai berbicara, seperti politisi. Bajunya agamis tapi korupsi, ya. Bajunya agamis, nyimpen ani-ani banyak. Nah, apakah di gereja sering terjadi seperti itu? Iya, di gereja ada juga yang punya ani-ani, Bapak Ibu Saudara. Jadi janganlah kita berteori. Biarlah kita ini harus punya integritas, walk the walk, Bapak Ibu Saudara. Kita harus melakukan apa yang kita pikirkan, kita ucapkan,
Jadi pikiran, ucapan, tindakan itu sama. Tuhan atau firman Tuhan itu menjadi standar value kita, bukan dunia. Nanti ada lagi standar yang lain, value yang lain tentang anak-anak remaja akan saya bahas di acara Valentine hari Sabtu nanti, Bapak Ibu Saudara. Jadi seringkali ya kita tuh minta kekuatan Tuhan. Tuhan, aku minta kekuatan, aku minta ini. Tapi standar hidup kita itu tidak pada firman Tuhan. Masukkan standar firman Tuhan ke dalam pikiran kita. Kalau tidak, standar dunia yang masuk ke dalam pikiran kita. Kalau kita serupa dengan dunia ini, maka terang kita tidak bisa bersinar, Bapak Ibu Saudara. Tidak bisa mempengaruhi, tidak bisa membawa budaya surga di tempat kerja kita. Kita tidak bisa membawa budaya surga ke sekolah kita, ke kampus kita, ke rombongan arisan, ke teman kita ngopi. Nggak bisa. Memegang value firman Tuhan, kebenaran itu saudara, tidak berarti saudara dapat applause. Kalau saudara pegang value firman Tuhan, tidak berarti saudara dapat reward. Contohnya Yusuf, Bapak Ibu Saudara. Yusuf itu malah dipenjara waktu dia pegang value. Tetapi yang tidak diketahui oleh Yusuf, yang dia tidak bisa lihat, Tuhan sedang merenda satu ending yang sangat luar biasa, menjadi orang nomor 2 di Mesir. Dan bandingkan dengan hidupnya Simson, Bapak Ibu Saudara. Simson waktu dalam kandungan sudah dipilih Tuhan menjadi nasir Allah. Tetapi bagaimana endingnya hidup Simson? Endingnya memalukan. Saudara tahu, orang hanya taunya Simson jatuh karena Delila. Saudara tahu, Simson itu bukan jatuh karena Delila. Simson itu dari awal dia sudah mempermainkan panggilan Tuhan. Sejak awal Simson itu sudah kompromi dengan hal yang sedikit. Saudara baca kisah Simson, itu hal-hal yang kecil-kecil yang dia tuh permainkan, dia tidak serius, dia kompromi. Dan akhirnya kompromi kecil itu membawa kegagalan yang besar. Tim musik dan WLC kan bisa naik. Saudara, kalau saudara mau menjalani kehidupan yang berdampak, saudara mau menjalankan misi Tuhan, membawa tatanan, peradaban, budaya surga di muka bumi ini melalui hidup kita. Saudara, ayo kita menempel kepada pokok anggur. Kita menempel, kita membangun relasi yang konstan, yang akrab dengan Tuhan di rumah, di tempat saudara masing-masing. Supaya terang kita itu bersinar. Saudara bisa tunjukkan perbuatan baik dimanapun, dan jangan sedikit pun berkompromi dengan nilai-nilai dunia ini, Bapak Ibu Saudara. Mari kita datang kepada Tuhan, kita akui bahwa kita membutuhkan Tuhan. Kita akui selama ini kita melenceng dari rencana Tuhan. Biar setiap kita bisa dipakai Tuhan untuk berbuah. Kalau saudara lihat di Palembang ini saja, tua yang begitu banyak. Kalau gereja tidak memberi pengaruh, mereka akan menuju kepada kebinasaan. Dan tugas kita lah membawa pengaruh. Orang yang tidak membawa pengaruh artinya dia hidup bagi dirinya sendiri, tidak menjalankan rencana Tuhan atas hidup kita.